Oke anak, selamat berjumpa kembali di video pembahasan latihan soal kimia kelas 11, yaitu pada materi kesetimbangan kimia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah tuntas membahas mengenai kesetimbangan kimia ya, sampai asas Slikatellier. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, untuk reaksi kesetimbangan 2NO2 menjadi 2NO tambah O2. Di sini diketahui entalpinya berlangsung pada minus 58,02 kJ, atau ini pada kondisi eksoterm ya, artinya melepas panas. Agar didapatkan hasil NO2 yang banyak, maka, nah di sini pertanyaannya agar dihasilkan NO2 yang banyak. NO2 itu ada di sebelah kiri, berarti reaksinya harus menjadi coklat ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, yang pertama, kalau kita lihat suhu ya, di sebelah kanan ini kan produknya eksoterm ya, berarti sebelah kirinya endoterm. Endoterm, singkatnya seperti ini ya. Oke, karena di sebelah kiri atau NO2 di sini bersifat endoterm, maka supaya didapatkan lebih banyak, maka suhunya harus kita ketahui endoterm itu kan menyerap panas ya, berarti suhu dinaikkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi di sini 2NO2 2NO ditambah O2. Kita lihat di sini koefisiennya. Koefisien di sebelah kiri A2, sedangkan koefisien di sebelah kanan itu ada 2 ditambah 1, sama dengan 3. Oke, berarti yang sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan koefisiennya. Nah, berarti untuk kalau koefisien bisa kita lihat dari perbandingan tekanan ya, dari tekanan, pengaruh dari tekanan dan volume. Nah, kalau tekanannya bla bla bla, maka dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Begitupun juga volume, koefisien yang kecil. Nah, syaratnya apa nih tekanannya? Tekanan dan volume ini saling berlawanan ya. Untuk bergeser ke arah kiri, tekanan itu harus diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang kecil, maka bergeser ke NO2. Begitupun juga volume, berarti kebalikannya. Kalau tekanan besar berarti volume diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien yang kecil. Oke, itu syarat yang kedua ya. Ada tekanan dan ada volume. Kemudian yang ketiga, yaitu dari pengaruh konsentrasi. Nah, kita ketahui untuk reaksi bergeser ke kiri, maka yang pertama, konsentrasi NO2 kita kurangi. Kemudian sebaliknya, konsentrasi NO dan O2 ini kita tambah agar bergesernya ke sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, dalam ruang 2 liter dipanaskan sebanyak 6 mol gas SO3 sehingga terdisosiasi dan membentuk kesetimbangan dengan persamaan seperti berikut. Jika dalam kesetimbangan terdapat gas SO2, SO3 dan O2 dalam jumlah mol yang sama. Nah, di sini ada kondisi ya. Oke, marga tetapan kesetimbangan Kc adalah, berarti langkah pertama kita tuliskan dulu reaksinya. Kemudian akan terbentuk 2SO2 ditambah O2. Kita buat massa bereaksi sisa. Kita tuliskan yang diketahui di sini 6 mol, kemudian
dalam kesetimbangan terdapat gas SO3 dan O2 dalam jumlah mol yang sama. Oke, kita anggap saja di sini X ya, ini juga X. Berarti bereaksinya 2X. Ini juga sama 2X. Kita dapat hasilnya persamaan yang baru untuk SO3 yaitu 6 min 2X sama dengan X ya, sehingga kalau kita gabungkan X nya menjadi 3X sama dengan 6, berarti X sama dengan 2. Nah, kita dapat nilai X nih. Nah, ini bisa kita ganti di sini, berarti ini adalah 2, ini adalah 4, ini adalah 2. Oke, berarti bisa masuk ke dalam bisa kita hitung ya tetapan kesetimbangan Kc-nya. SO2 pangkat 2 kali O2 pangkat 1 kali SO3 pangkat 2. Nah, di sini jangan lupa kita bagi dengan liternya. SO2 4/2 pangkat 2 dikali 2/2 pangkat 1 per SO3 nya 2/2 pangkat 1 sama dengan ini 2 kuadrat 4 sama dengan Kc nya adalah 4. Seperti itu ya caranya ya. Berikutnya, dalam ruang 1 liter sebanyak 0,6 mol gas PCl5. Ketahui di sini dalam kesetimbangan dihasilkan 0,2 mol gas Cl2 jika temperatur 300 Kelvin dan harga R 0,082. Maka yang ditanya Kp. Oke, di sini kita tahu hubungan Kp dengan Kc yaitu rumusnya Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Ya, R sudah diketahui, T sudah diketahui, delta N tinggal kita hitung selisih dari koefisien kanan dikurang kiri, Kc-nya bisa kita cari dari persamaan di sini. Oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya. PCl3 ditambah Cl2. Oke, di sini kita tulis ya MbS. M-nya 0,6. Kemudian dalam kesetimbangan dihasilkan 0,2 mol. 0,2 berarti sini juga sama 0,2. Berarti ini 0,2. Berarti 0,6 dikurang 0,2 0,4. Karena dalam 1 liter berarti molaritasnya nilainya seperti ini ya. Berarti kita bisa langsung cari Kc-nya. Konsentrasi PCl3 langsung saja ya, saya tulis ya 0,2 kali 0,2 koefisiennya 1 per 0,4. Berarti sama dengan 0,04 per 0,4 sama dengan 0,1 nilai Kc-nya. Bisa kita ganti langsung ke sini 0,1, R-nya itu 0,082 dikali 300 pangkat delta N. Delta N kita lihat dari sini ya. Koefisien yang kanan ini ada 1 ditambah 1, 2. Koefisien yang sebelah kiri cuma ada 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti Kp sama dengan 0,1 dikali 24,6 pangkat 1 ya. Berarti Kp sama dengan 0,1 kali 24,6. Hasilnya 2,46. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Pada penguraian gas amonia saat setimbang mol NH3 berbanding dengan mol H2 4:3. Ketahui kondisinya ya ini ya. Pada saat setimbang perbandingannya segini. Maka derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi itu kita harus ketahui dulu. Derajat disosiasi itu lambangnya alfa. Alfa itu mol terurai per mol mula-mula. Nah, dalam hal ini terurai itu pada saat
bereaksi. Maka dari itu kita harus buat persamaan reaksinya dahulu, kemudian kita cari mula-mula bereaksi sisanya. MBS. Diketahui pada saat setimbang NH3 berbanding dengan H2 4:3. Oke, gitu ya. Nah, berarti pada saat setimbang nih, berarti pada saat bereaksinya untuk NH3 bisa kita ketahui ya. Ini dari 2/3 dikali 3, ya kan? Mol diketahui, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. 2/3 dikali 3 hasilnya 2. Nah, berarti berapa dikurang 2 sama dengan 4? Berarti M-nya mula-mulanya 6 mol. Oke, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita cari. Berarti derajat disosiasinya NH3 sama dengan terurai per mula-mula. Yang terurainya atau bereaksinya itu 2 mol per mula-mulanya 6 mol. Berarti sama dengan 1/3. Seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya. Jika tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi A plus B, C, dan untuk reaksi 2A tambah D plus C berturut-turut 4,8, maka tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi seperti itu. Nah, berarti ini ada 2 persamaan reaksi ya, dan tujuannya kita mendapatkan persamaan reaksi yang ini, yang di bawahnya, yang ketiga. Nah, kita tulis dulu di mudahnya. A ditambah B, C. Kita tulis tetapan kesetimbangannya Kc-nya itu 4. Kemudian untuk 2A ditambah D, C, Kc-nya itu sama dengan 8. Maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang baru, C ditambah D 2B. Kc-nya ini berapa? Nah, untuk mendapatkan persamaan reaksi yang ketiga, ini kita dapat dari persamaan reaksi 1 dan 2. Oke, kita lihat dulu ya komposisinya. Di sini hasilnya produknya B di sebelah kanan ya. Sedangkan untuk yang ada B-nya itu hanya ada di persamaan pertama, namun dia berada di sebelah kiri, berarti harus kita balik. Menjadi C A plus B. Karena dibalik berarti kan Kc-nya itu jadi 1/4 ya, 1/4 karena dibalik. Kemudian di sini kita lihat lagi 2B berarti dikali 2. Karena dikali 2 berarti artinya dikuadratkan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, C plus D. Nah, persamaan kedua ada D. D-nya sama-sama di sebelah kiri. Berarti ini tidak dibalik ya. Dan tetap 2A ditambah D C. Di sini 8. Nah, yang sama bisa kita eliminasi. Sehingga hasilnya C plus D 2B. Nah, berarti ini 1/4 kuadrat ya, 1/4 kuadrat berarti 1/16 ya. 1/16 dikali 1/8. Dikali 8. Berarti Kc yang baru nilainya 1/2. Seperti itu ya. Kalau dibalik berarti dia dijadikan 1/, ya kan? Kalau dia dikali berarti dia dijadikan pangkat atau dikuadratkan. Dikali 3 berarti pangkat 3. Kalau dia dibagi berarti dia menjadi akar. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam ruang 1 liter dipanaskan gas A hingga terurai membentuk reaksi setimbang. Pada suhu tertentu, harga kesetimbangannya Kc adalah 16. Maka komposisi gas C adalah, yang ditanya adalah
komposisi dari gas C. Nah, berarti kita tulis dulu persamaan reaksinya. A B tambah C. Di sini kita cuma diketahui Kc-nya doang 16. Yang ditanya adalah komposisi gas C atau molnya gas C, ya kan? Berarti kita buat persamaan reaksinya dulu. Biasanya nggak jauh-jauh dengan hubungannya di sini ya, dengan persamaan reaksi. Kc-nya kita simpan dulu. Kemudian kita tuliskan di sini. Misalkan kita nggak tahu ya, karena molnya berapa, berarti kita umpamakan dengan X misalnya. Ya, kalau di sini X berarti A ini kan koefisiennya 2 kan, berarti bereaksinya bisa kita anggap 2Y. Ya, berarti setimbangnya itu adalah X min 2Y. Untuk B-nya, karena di sini 2Y, koefisien B-nya 1, berarti 1/2 kali 2Y sama dengan Y. Untuk C-nya juga sama, Y juga. Di sini paham ya? Nah, kemudian sudah sampai sini, berarti kita masuk ke ini ya, karena diketahui Kc-nya kan adalah 16. Kc itu kan kanan per kiri kan, Kc berarti sama dengan B C pangkat koefisien per A, koefisien ini ada 2, berarti kan sama dengan Y dikali Y per A itu kan X min 2Y kuadrat. Kc nya kita ketahui dia 16, berarti 16 sama dengan Y kuadrat ya kan, per X min 2Y kuadrat, berarti sama dengan, nah sebelum sampai ke langkah selanjutnya, ini bisa kita kuadratkan atau bisa kita sederhanakan juga caranya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kuadrat, nah ini 16 ini artinya dia berapa kuadrat? Nah itu kan 4 kuadrat kan. Nah ini bisa kita sederhanakan, dia menjadi 4 sama dengan Y per X min 2Y. Paham ya? Berarti sama dengan 4X sama dengan 4X min 8Y sama dengan Y. Ya. Berarti 4X sama dengan 9Y. Oke. Berarti ini nggak muat ya, kita Bapak tulis sebelah kiri. Berarti Y sama dengan 4X per 9. Didapatkan nilai Y-nya. Berarti ini bisa saya ganti jadi 4X per 9, ini juga sama 4X per 9. Ini juga bisa saya ganti jadi X min jadi 8X per 9, berarti sama dengan X per 9. Nah, dimana X-nya ini bisa saya umpamakan dia sebagai 1 mol, maka komposisi dari gas C adalah 4/9 mol. Seperti itu ya. Kalau kamu, jadi Kc-nya sama dengan B kali C per A kuadrat. Jadi sama dengan 4X per 9 dikali 4X per 9 per X per 9 kuadrat sama dengan 16X kuadrat per 81 per X kuadrat per 81. Berarti sama dengan, ini bisa kita coret ya, ini juga bisa kita coret sama-sama penyebut, berarti sama dengan 16 ya, itu nilai Kc-nya. Berarti ini bisa kita anggap dia 1/9 mol, 4/9 mol, 4/9 mol. Seperti ini. Oke, demikian latihan soal yang sudah Bapak bahas ya.
Semoga bisa menambah pemahaman kalian mengenai keseimbangan kimia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.